Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Danish dan croissant. Nah, sebenarnya apa itu Danish dan croissant? Kita masuk ke materi ya. Pengertian Danish. Danish adalah roti yang dibuat dari adonan beragi dan lemak roll-in. Biasanya memiliki topping atau filling yang manis. Dengan kata lain, hampir sama dengan adonan roti manis. Lalu, untuk pembentukan dan pemanggangan Danish dapat dibentuk dengan beragam bentuk, misalnya seperti amplop dan kincir. Saat proofing, suhu yang boleh digunakan hanya berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dan suhu pemanggangan berkisar antara 190 derajat Celcius hingga 210 derajat Celcius. Untuk kriteria Danish dan croissant yang baik, yang pertama ada setiap lapisan harus teraerasi dengan baik agar menghasilkan sel yang baik. Lapisan kram harus jelas tetapi tidak terpisah satu sama lain. Lalu, jika kulit dilapisi icing atau fondant seharusnya tidak terpisah. Dan yang terakhir, kulit berwarna keemasan. Kegagalan dalam pembuatan Danish. Kegagalan, yang pertama pastry-nya datar dan berat, lemak mengalir keluar, lalu kulitnya terpisah, tidak ada lapisan atau lapisan tidak jelas, dan yang terakhir kulit berpori dan berwarna tidak seragam. Penyebabnya, yang pertama ada overproofing dan lapisan lemak terlalu tebal. Lalu, adonan tidak memiliki cukup lapisan. Yang ketiga, ada kesalahan dalam pelipatan, suhu adonan terlalu hangat. Yang terakhir, kelembaban yang terlalu tinggi. Nah, untuk pembuatan Danish yang pertama itu, mixing adonan selama 8 menit. Lalu, simpan adonan dalam chiller selama 1 jam. Yang ketiga, pelapisan dengan lemak sebanyak 3 kali yang dimasukkan ke dalam chiller selama 15 menit setiap lipatan. Jadi, untuk pertama itu, dilipat, masukkan lemaknya ke dalam, lalu setelah itu dilipat lagi dengan lipatan single, lalu di-rest atau dimasukkan ke chiller selama 15 menit. Setelah itu dikeluarkan dan dilipat kembali menggunakan lipatan single selama 3 kali. Lalu ada pembentukan. Setelah pembentukan ada proofing dan setelah proofing ada pemanggangan. Untuk resep Danish sendiri itu ada 1000 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram garam, 15 gram ragi instan, 200 gram telur, 50 gram mentega, 150 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 350 ml air dingin, 750 gram lemak pelapis atau coarse fat. Kita lanjut ke croissant. Croissant itu hampir sama dengan Danish. Perbedaannya hanya pada penggunaan gula dan telur yang lebih banyak pada adonan Danish yang membuat Danish lebih manis dan empuk. Jadi untuk croissant itu teksturnya lebih renyah, lebih kering. Nah, ini cara pembuatan croissantnya. Yang pertama sama dengan Danish, mixing adonannya selama 8 menit. Nah, untuk penyimpanan ke dalam chillernya beda. Ini hanya perlu 30 menit saja. Untuk pelapisannya sama dengan Danish, banyak 3 kali dengan lipatan single. Jangan lupa di-rest selama 15 menit setiap lipatannya. Lalu ada pembentukan, proofing, dan pemanggangan. Nah, ini ada suhu dan kelembaban yang diperlukan. Dalam pembuatan croissant, suhu yang digunakan adalah 35 derajat Celcius dengan kelembaban 65%. Dan untuk pemanggangan menggunakan suhu sekitar 210 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius dengan waktu pemanggangannya 15 hingga 17 menit. Nah, ini untuk resep croissantnya. Menggunakan 1000 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram garam, 15 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 300 ml air dingin, 750 gram
lemak pelapis atau coarse fat. Ini untuk contoh Danish-nya. Yang di sebelah kiri itu menggunakan isian pastry cream dan juga buah-buahan. Jangan lupa atasnya menggunakan agar atau gel fig. Bisa juga menggunakan selai apricot untuk memberikan kesan glossy. Lalu yang di sebelah kanan itu kita ada Danish raisin, itu isinya kismis. Nah, untuk croissantnya itu sendiri kita di sini ada contohnya. Croissant itu bisa juga diisi, tapi lebih kebanyakan itu plain. Banyak juga yang dijual di luar itu menggunakan almond dan segalanya, dan macam-macam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.